Guys, kalian sadar gak sih kalau akhir-akhir ini pasar smartphone dengan harga di bawah 5 jutaan tuh lagi seru banget? Kalau seandainya teman-teman perhatiin akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget brand-brand yang ngerilis smartphone di bawah 5 jutaan mereka nih. Ada iQOO dengan iQOO Z7 5G, ada Xiaomi dengan Redmi Note 12 Pro 5G, dan sekarang ini yang di tangan gua ada juga nih Samsung Galaxy A34 5G. Nah, di video kali ini gue pengen bahas tentang si Samsung Galaxy A34 5G ini. Karena kalau seandainya kita perhatiin harganya di marketplace sekarang, harganya tuh akhir-akhir ini udah mulai turun nih. Jadi sekitar 4,5 sampai 4,6 juta aja. Ini kan berarti harganya udah bergesekan ya sama dua brand yang tadi gue sebutin. Dan di video kali ini gue bakal bahas apakah dengan harganya yang sekarang ini lebih murah, HP ini tuh jadi lebih worth it. So buat teman-teman yang penasaran sama jawabannya, yuk tanpa basa-basi langsung aja check this out. Alright, first of all mungkin gua bakal start dulu ya, ngebahas HP ini dari kelemahannya dulu yang menurut gua tuh adalah dari sektor desainnya. Nah, sebenarnya kalau seandainya kita itu ngelihat desain overallnya Samsung Galaxy A34 5G, HP ini tuh sebenarnya udah cukup bagus. Namun di sini kalau seandainya teman-teman itu udah megang Samsung Galaxy A33 5G, teman-teman pasti bakal ngerasa deh kalau Samsung Galaxy A34 ini tuh punya desain yang kurang gitu berkarakter. Teman-teman pasti tahu Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy A54 dan A34 ini tuh pakai desain yang hampir 11-12. Dan gue ngerasa HP ini tuh kayak kehilangan karakter banget ya. Karena kalau dulu kita ingat Samsung Galaxy A series dan juga S series itu punya karakternya masing-masing. Tapi di tahun 2023 ini gue ngerasa kayaknya mereka lagi hemat budget untuk urusan desain nih. Karena desain dari Samsung Galaxy A34 ini sampai S23 series tuh mirip-mirip aja. Nah, namun meskipun begitu yang membedakan adalah HP ini pakai bodi material polikarbonat. Cuman gue ngerasa build quality-nya pun sebenarnya juga masih bagus banget ya. Ini tuh menurut gue nggak jadi masalah sama sekali. Sertifikasi tahan air juga masih tersedia di Samsung Galaxy A34 5G ini. Dan menurut gue sertifikasi ini tuh adalah satu hal yang jadi poin plus banget nih. Ketimbang sama kompetitornya yaitu iQOO Z7 5G sama Redmi Note 12 Pro. Nah, lalu lanjut ke bagian depannya, Samsung Galaxy A34 5G ini tuh menurut gua jujur aja pakai desain yang agak sedikit old. Karena kalau seandainya zaman sekarang smartphone itu udah pakai layar punch hole, tapi di Samsung Galaxy A34 5G ini tuh masih pakai notch kecil nih. Meskipun secara panelnya menurut gua ini tuh udah bagus banget. Kalau untuk spek layarnya, HP ini tuh pakai layar Super AMOLED dengan resolusi Full HD Plus di 6,6 inch. Dan untuk refresh rate sendiri HP itu ada di 120 Hz ya. Dan HP ini juga dibekalin sama Corning Gorilla Glass 5. Dipakai di bawah sinar matahari, menurut gua HP ini juga aman banget karena layarnya ini punya brightness sampai 1000 nits. Dan untuk dipakai dalam ruangan pun menurut gua HP ini juga cakep ya. Layarnya itu kelihatan vivid dan juga tajam. Jadinya untuk urusan layarnya ini gue pede-pede aja sih. Kalau seandainya ada yang mau bandingin layarnya A34 5G ini sama Redmi Note 12 Pro 5G. Nah, lalu nggak cuma itu aja, Samsung Galaxy A34 5G ini juga dibekalin sama setup stereo speakers. Dan kalau untuk stereo speakernya Samsung, kayaknya gue nggak perlu raguin lagi ya. Karena menurut gue audionya ini tuh udah bagus banget dan juga punya bass yang lumayan berasa. Intinya kalau seandainya teman-teman itu lagi cari smartphone di bawah 5 jutaan dan pengen cari smartphone yang punya layar bagus plus speaker bagus, kayaknya menurut gue HP ini tuh jadi pilihan yang tepat banget nih buat teman-teman beli di tahun 2023 ini. Nah, lalu lanjut sektor berikutnya yaitu ngebahas sektor performa dari Samsung Galaxy A34 5G. HP ini tuh secara performanya sebenarnya udah oke banget ya. HP ini tuh dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 1080. Dan untuk RAM sendiri HP itu mulai dari 8GB ya. Dan untuk storage-nya start dari 128GB. Gak cuma itu aja, HP ini juga secara dukungan udah support juga sama dukungan slot micro SD. Dan satu hal yang menurut gue jadi kelebihan banget dari HP ini sebenarnya ada dari softwarenya ya. Dimana HP itu dibekalin sama One UI 5.1 dengan Android 13. Teman-teman sekarang juga pasti udah pada tahu kalau HP-HP Android dari Samsung itu udah support 4 tahun Android update dan juga 5 tahun untuk security patch. Jadinya mungkin buat teman-teman yang nyari smartphone untuk kebutuhan jangka panjang 4-5 tahun, menurut gua A34 5G ini tuh bisa teman-teman andelin nih. Karena nggak cuman performanya aja yang udah ngebut banget buat daily use,
HP ini menurut gua juga ngebut banget kalau seandainya teman-teman pengen pakai untuk kebutuhan gaming. Yes, di sini gua tahu meskipun HP ini bukan HP paling ngebut di kelasnya, tapi at least menurut gua HP ini tuh udah stabil dan juga lumayan ngebut nih buat ngelibas game terberat saat ini, yaitu Genshin Impact. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri, gua udah coba ngelibas HP ini di grafik medium 60 fps. Dan untuk frame rate sendiri, HP itu bisa dibilang cukup stabil ya, di 35 sampai 45 fps. Meskipun emang frame rate-nya itu nggak sampai 50 fps, tapi yang gue suka HP ini tuh stabil banget nih. Gak ada throttling sama sekali sepanjang gue main Genshin Impact sekitar 20 menit. Nah, lalu untuk urusan baterainya sendiri, menurut gue baterai 5000 mAh di HP ini pun juga awet banget. Dimana gue udah coba HP ini buat pemakaian sehari-hari dengan sesekali gaming ya. Dan HP ini tuh bisa bertahan satu harian penuh dengan SOT di angka 6 sampai 7 jam. Cuman emang buat teman-teman yang pengen beli HP ini, kalian harus siapin dulu charger karena HP itu nggak dibekalin sama charger dari kotak pembeliannya. Dan di sini gue pengen rekomendasiin salah satu charger andalan gue nih, yaitu charger Ugreen Nexot 45 watt. Ini adalah charger yang menurut gue tuh compact banget dengan daya yang bisa support sampai 45 watt. Dan gak cuman Samsung Galaxy A34 5G aja, tapi HP ini juga support charging 45 watt di Samsung S23 Ultra nih. Nah, kalau untuk A34, HP ini juga ada support charging sampai 25 watt. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen beli charger ini, linknya tuh udah gua taruh ya di kolom deskripsi. Nah, lanjut setup berikutnya yaitu ngebahas soal kamera dari Samsung Galaxy A34 5G. Teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat rekap spek kameranya ya. HP itu pakai kamera utama 48 megapiksel dengan OIS, dan HP ini juga ditemani dengan kamera ultrawide 8 megapiksel serta makro 5 megapiksel. Kalau untuk kamera depannya, HP itu pakai kamera depan sebesar 13 megapiksel. Dan di sini teman-teman mungkin bisa lihat ya, hasil-hasil foto yang udah gue jepret pakai Samsung Galaxy A34 5G ini. Jadi kalau menurut gue pribadi, untuk hasil fotonya HP itu sebenarnya udah cukup bagus. Dimana kalau seandainya kita itu ngebahas soal detail sama HDR, HP itu menurut gue udah cukup aman nih. Kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini buat foto landscape. Cuman sayangnya kalau seandainya kita pakai untuk foto orang, highlightnya itu menurut gue kurang gitu dapet. Dimana mungkin teman-teman bisa lihat ya, exposure antara objek dan juga background, ini tuh menurut gue hasilnya agak sedikit flat, malah kadang-kadang tuh agak cenderung gelap. Cuman di sini gue percaya untuk masalah ini bisa diupdate lewat software update. Tapi kalau untuk urusan kamera depan, menurut gue so far aman-aman aja lah. Teman-teman bisa lihat sendiri, hasilnya tuh menurut gue udah cukup bagus. Lalu untuk night mode-nya, HP ini juga dinamain Samsung dengan nama Awesome Nightography, dimana mungkin teman-teman bisa lihat sampel-sampel foto night mode yang udah gue jepret pakai HP ini ya. Dimana menurut gue night mode yang itu sebenarnya udah cukup bagus untuk hasil kamera utama maupun di kamera ultrawide-nya. Di sini malah di night mode-nya HP ini tuh justru punya highlight dan juga exposure yang lebih bagus. Meskipun memang di beberapa kondisi noise-nya ini tuh masih lumayan kelihatan ya. Tapi menurut gue tuh nggak masalah karena warnanya itu bisa dibilang punya warna yang akurat. Lalu lanjut ke setup videografinya, kamera belakang maupun kamera depan HP ini tuh bisa record sampai 4K 30 fps. Namun meskipun gitu, sebenarnya gue agak menyayangkan ya, hasil 4K 30 fps baik di kamera depan ataupun kamera belakangnya ini tuh kurang gitu stabil. Teman-teman bisa lihat sendiri hasil 4K 30 fps di kamera belakangnya ini tuh menurut gue stabilisasinya geter banget. Dan ini tuh berarti teman-teman wajib turunin resolusinya nih ke 1080p supaya bisa dapat perekaman yang jauh lebih stabil. So guys, jadi ini adalah sampel recording dari kamera depannya Samsung Galaxy A34 5G. Dan di sini gue lagi coba di resolusi paling tingginya ya, yaitu di 4K 30 fps. Jadi kira-kira kayak gini untuk hasilnya. Menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama audionya? Langsung aja bisa lihat sendiri ya, kira-kira gimana untuk hasilnya. So guys, kalau tadi gue recordnya di 4K 30 fps, sekarang gue di 1080p 30 fps nih. Harusnya kali ini stabilisasinya udah bagus ya. Dan
Ini kalau gue perhatiin sih emang agak ke crop, tapi harusnya hasilnya pun juga bakal lebih stabil. Nah, menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama audionya? Langsung aja bisa nilai sendiri gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, lalu lanjut satu terakhir yaitu ngebahas soal harga dan juga kesimpulannya. Kalau seandainya teman-teman cek sekarang di marketplace online, tadi di awal gue sempat bilang ya, kalau HP itu sekarang harganya udah 4,5 sampai 4,6 jutaan aja. Which is kalau seandainya kita hitung-hitung lagi, harganya tuh berarti udah turun sekitar 500 ribuan. Dan menurut gue dengan harganya yang udah turun sekitar 500 ribuan ini, HP ini tuh kayaknya makin worth it deh buat teman-teman beli di tahun 2023 ini. HP ini tuh bisa gue bilang adalah salah satu mid-range yang all-rounder banget, dimana selain HP ini tuh punya performa yang kenceng dan juga punya layar yang ciamik banget, HP ini juga dilengkapin sama fitur-fitur esensial lainnya nih, seperti IP rating, NFC, dan juga in-display fingerprint. Palingan untuk kekurangannya aja tadi cuma di kamera belakang sama kamera depannya aja yang punya perekaman kurang itu stabil. Tapi overall menurut gua HP ini tuh adalah HP yang bagus banget nih, kalau seandainya teman-teman pengen beli di budget under 5 jutaan. Jadinya palingan segitu dulu aja video review gua tentang A34 5G di tahun 2023 ini. Kira-kira kedepannya teman-teman setuju nggak nih kalau seandainya A34 5G ini gua compare sama iQOO Z7 5G? Teman-teman langsung aja bisa drop komen di bawah dan let me know ya, teman-teman tuh tertarik apa nggak sama comparisonnya. So palingan segitu dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Dan seperti biasa kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.